Hai semua, perkenalkan saya Diana. Biasa teman-teman saya memanggil Diana. Kalau di kelas ada yang panggil saya Ibu Diana, ada yang panggil Ibu Mardiana. Oke, saya akan memperkenalkan diri saya, siapa saya dan bagaimana pengalaman hidup saya. Nama saya, nama lengkap saya yang diberi orang tua saya, Mardiana Kusuma Stuti Setianingrum. Saya lahir di kota Semarang pada tanggal 30 Maret. Dan sekarang saya tinggal di kota Semarang, tepatnya di Gunung Pati. Kemudian saya menempuh pendidikan sama seperti yang lainnya. Saya dari TK sampai SMA, kemudian saya melanjutkan S1 di UNES, dan kemudian melanjutkan S2 di Undip. Ilmu yang saya ambil adalah ilmu sastra Indonesia. Kemudian bagaimana pengalaman hidup saya dan bagaimana saya bisa sampai menjadi dosen. Jadi cita-cita saya sejak kecil itu sebetulnya ingin menjadi guru. Kemudian cita-cita saya berubah lagi jadi pustakawan, dan akhirnya saya mengambil pendidikan bahasa Indonesia, tetapi tidak diterima. Kemudian saya mengambil sastra Indonesia, nah baru rezeki saya ada di situ. Cerita hidup saya dimulai dari situ, sastra Indonesia. Pengalaman hidup saya banyak, pengalaman pekerjaan saya pun banyak. Sejak mahasiswa saya sudah mengikuti berbagai kegiatan di kampus. Saya dari awal mengikuti semua UKM, unit kegiatan mahasiswa, saya coba satu-satu, dan kemudian saya memiliki ketertarikan di dunia penulisan, yaitu dunia jurnalistik. Kemudian saya bergabung di Badan Pers Mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Kemudian saya juga suka seni peran. Kemudian saya bergabung di UKM teater. Jadi saya balance antara UKM jurnalistik dengan UKM teater. Ternyata ini ada sangkut pautnya ya. Jadi sejak saya ikut teater, saya kalau ketemu orang, ketika wawancara jadi tidak grogi. Jadi istilah kata saya sudah punya muka tembok, sudah latihan bagaimana memposisikan diri ketika kita bertemu dengan orang lain. Nah, selanjutnya setelah dari UNES, kemudian saya bergabung di penerbitan. Dulu saya bergabung di sebuah penerbitan, saya menjadi editor. Lalu saya lulus S1 di tahun 2010. Kemudian saya mencoba melamar sesuai dengan bidang yang saya minati, yaitu penulisan. Waktu itu ada lowongan di Kompas Gramedia, Kompas Group. Akhirnya saya mencoba melamar di situ. Di situ ada koran baru namanya Warta Jateng waktu itu di tahun 2010. Kemudian saya mencoba melamar. Saya melamar di bagian reporter atau wartawan. Nah, sebetulnya keinginan saya ini antara ragu dan mantap, karena saya tidak punya pengalaman apapun. Yang saya punya adalah pengalaman ketika saya menjadi wartawan kampus. Saya ingat dulu ketika ketemu dengan para pejabat di UNES, ketika saya berjumpa dengan orang-orang di lingkungan UNES, saya bilang suatu saat saya akan menjadi seorang wartawan beneran tanpa embel-embel kampus. Jadi bukan wartawan kampus, tapi wartawan beneran. Nah, semuanya terwujud ketika saya masuk di Warta Jateng di tahun 2010. Saya resmi menjadi wartawan. Kemudian setelah itu saya bergabung dari tahun 2010 sampai 2013. Kemudian saya menikah, kemudian saya berhenti. Dan waktu itu tahun 2014 saya mulai mengandung, kemudian saya off di dunia wartawan. Tetapi kemudian tiba-tiba, nah ada teman saya masih satu grup dengan Kompas, yaitu koran Kompas, koran Kompas Bil Jateng tepatnya, menawarkan saya untuk menjadi copywriter. Akhirnya tahun 2014 ketika mengandung anak pertama, saya menjadi copywriter, nyambi kuliah S2 waktu itu ya. Kemudian setelah menjadi copywriter sampai di tahun 2019 saya masih bergabung. Waktu itu di tahun 2014 saya masih kuliah S2, kemudian tahun 2015 saya mendaftar dosen.
di universitas saya yang sekarang. Kemudian saya masih nyari menjadi copywriter. Jadi sebetulnya dunia saya itu dunia yang sesuai dengan keinginan saya dan perkiraan saya. Saya ingin bekerja di dunia penulisan, kemudian saya juga ingin mengajar. Jadi dua-duanya bisa balance. Jadi ketika ada jeda mengajar, saya bisa untuk melakukan hobi saya, yaitu menulis di copywriter. Jadi nanti saya akan bikin cerita sendiri, konten sendiri bagaimana seorang copywriter itu. Nah, itu tadi sekilas tentang kehidupan saya di bagian-bagian tertentu yang membutuhkan cerita panjang. Saya akan bikin konten karena ini juga ada sangkutnya dengan Anda para pekerja. Kemudian saya akan memberikan tips-tips untuk Anda bagaimana bisa masuk di perusahaan yang besar, bagaimana bisa Anda mendisiplinkan waktu, mendisiplinkan diri. Saya akan membuat cerita tersendiri. Itu tadi kisah hidup saya, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video berikut.